Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kita tahu ya dalam sejarah ya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu akan menjadi rujukan ya dalam kita beribadah, dalam kita mengambil agama Islam. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap hal yang tidak dilakukan oleh Rasul itu tidak boleh kita lakukan? Tentu akan sangat susah sekali ya, karena ada banyak hal sekali di zaman sekarang yang tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ada satu perbuatan para pemirsa ya, semenjak zaman Rasul itu sudah tidak dilakukan Rasul, tapi sampai sekarang juga ada. Ya, bukan berarti zaman Rasul belum ada, tapi sudah ada sejak zaman Rasul, tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya. Apa itu? Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan. Nah, ini kenapa? Apa alasannya ya? Nah, kita lihat dari seorang alim ulama yaitu An-Nisaburi berkata, hikmah bahwa Rasul SAW mengimami sholat tapi tidak mengumandangkan adzan adalah jika beliau mengumandangkan adzan, maka setiap orang yang terlambat untuk menjawabnya menjadi kafir. Nah, ini salah satu jawaban mengapa Rasul tidak pernah beradzan atau mengumandangkan adzan ya. Yang kedua, karena mengumandangkan adzan berarti memanggil. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri, ya, karena memanggil tadi, karena adzan itu memanggil orang sholat, gitu ya. Kan ada kemudian di dalam lafadz adzan itu ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, ya, itu menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, jika Rasul mengumandangkan adzan lalu berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, maka terbesit dalam pikiran orang-orang yang mendengarnya, ya, berarti ada nabi selain Rasul, gitu ya. Nah, itu ya. Tapi pendapat ini dibantah oleh pendapat lain, ya. Karena pendapat ini mengatakan siapa yang berpendapat bahwa Rasul dilarang mengumandangkan adzan dengan alasan agar tidak diyakini ada Rasul selain beliau, ya, maka ini pendapat yang salah, karena Rasul sendiri bersabda dalam khutbahnya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, ini pendapat ya dikutip oleh Syihabuddin Ahmad bin Aimad dalam kitabnya Kashful Asrar Amma Khafi Anil Afkar ya. Ini pendapat yang kemudian dibantah oleh pendapat lain. Jadi kalau alasannya adalah ketika adzan ya ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kok dia manggil ya, kemudian dia bersaksi? Berarti jangan-jangan ada nabi ya yang lain gitu. Itu dibantah karena Rasul sendiri dalam khutbahnya mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Muhammad berarti kan dirinya sendiri. Ya, itu seperti itu enggak apa-apa, enggak masalah, berarti yang menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang keempat ya, karena adzan ya diceritakan dalam sebuah mimpi, yang ini mimpinya bukan dimimpikan oleh Rasul, oleh sahabat ya. Di dalam mimpi tersebut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada orang lain untuk mengumandangkan adzan. Ya itu ada, berarti ini sesuai dengan mimpi tersebut ya. Rasul yang kelima, Rasul bersabda, seorang imam adalah penjamin. Jadi al-imamu dhamin ya, atau penanggung. Penanggung apa? Kalau imam sholat itu dosa makmum ketika sholat ya, kesalahan-kesalahan makmum ketika sholat ya, kalau ada yang salah apa ditanggung oleh imam. Makanya menjadi imam sholat itu berat para pemirsa ya. Nah, lanjutan hadisnya, al-imamu dhamin wal muadzin aminun wal muadzinu aminun, dan muadzin adalah amin. Aminun itu artinya apa? Orang yang diberi amanah ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi amanah untuk mengumandangkan azan kepada orang selain Rasul atau kepada orang lain ya. Seperti itu amanah ya. Pendapat yang keenam dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan karena jika beliau mengerjakan sebuah perbuatan yang kemudian ditetapkan terus-menerus ya, maka bisa jadi beliau tidak sempat melakukannya karena kesibukan beliau dalam menyampaikan risalah ya. Ini kalau
Rasul harus adzan terus, maka akan terbatas ya, karena kegiatan beliau ya sangat luar biasa menyampaikan risalah. Ya, ini sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya. Kalau aku bukan khalifah, maka aku akan mengumandangkan adzan. Ya, kalau aku bukan khalifah, maka aku akan mengumandangkan adzan. Artinya kalau khalifah ya waktunya nggak cukup untuk adzan ya, yang harus terus-menerus seperti itu. Ini Sayyidina Umar berkata demikian. Jadi ini para pemirsa ya, kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan di zaman sekarang, loh ini perbuatannya nggak pernah dilakukan Rasul, maka kita nggak boleh melakukan. Ya berarti jangan adzan, karena Rasul tidak pernah beradzan. Tapi apakah seperti itu? Tentu tidak. Semuanya ada ilmunya, mari kita belajar lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.